Senang sekali bertemu kalian untuk belajar. Kita akan mempelajari beberapa soal terkait dengan dalil sisa. Ayo perhatikan soal pertama. Teman-teman, ini soalnya seperti ini. Px-nya x pangkat 5 ditambah x pangkat 4 minus 3x pangkat 3 ditambah 10x kuadrat minus 8x plus 3 dibagi oleh x plus 1. Bagaimana kita mengerjakan soalnya? Untuk menentukan sisa, kita menggunakan teorema sisa. Menurut teorema sisa, jika fx itu nanti dibagi x min a, maka sisanya itu ya sama dengan fa. Nah, dengan demikian untuk menentukan penyelesaian dari soal di atas, kalau mencari sisa px dibagi x plus 1, sama aja kita tinggal mencari p negatif 1. Bagaimana menentukan p-1? P-1 itu artinya nilai fungsi px kalau x-nya diganti negatif 1. Kita bisa mensubstitusi negatif 1 pada fungsi px. Nah, hasilnya seperti ini. 3 kali negatif 1 pangkat 3 plus 10 negatif 1 pangkat 2 min 8 kali negatif 1 ditambah 3. Jika kita hitung negatif 1 pangkat 5 itu negatif 1 ditambah dengan 1, negatif 1 pangkat 3 itu negatif 1 dikali negatif 3 jadi plus 3 ditambah dengan 10, negatif 8 kali negatif 1 plus 8 ditambah 3. Jadi kita peroleh hasilnya itu sama dengan negatif 1 0, 3 tambah 10 itu 13, tambah 8 berarti 21 ditambah 3, berarti nilainya sama dengan 24. Ini sisa jika px dibagi dengan x plus 1. Mudah bukan? Kita sampai pada contoh soal yang kedua. Perhatikan dengan seksama ya, supaya menambah pengertian. Untuk soal yang kedua, jika px itu dibagi x plus 1, sisanya 10, dan dibagi x min 3, sisanya 14. Tentukan sisa jika px itu dibagi x kuadrat minus 2x minus 3. Untuk menentukan penyelesaian dari persoalan seperti ini, tolong teman-teman ingat baik-baik. Kalau saya punya px cukup banyak, px itu akan bisa ditulis sebagai pembagi dikalikan hasil bagi ditambah dengan sisa. Dalam soal ini, pembaginya itu merupakan fungsi kuadrat, berarti x kuadrat minus 2x minus 3. Dikalikan hasil bagi ditambah sisa. Menurut teorema sisa, karena pembaginya itu berpangkat 2, maka sisanya itu derajatnya berkurang 1. Jadi sisanya ini mesti berderajat 1. Derajatnya jadi kurang 1, berarti derajat 1. Kalau begitu, sisanya itu sama dengan bisa dimisalkan AX ditambah B. Ini sisanya. Nah, dari apa yang tertulis ini, mari kita akan coba uraikan. Kalau ada x kuadrat minus 2x minus 3 itu difaktorkan x minus 3 dikalikan dengan x plus 1 dikalikan hasil bagi ditambah ax plus b. Menurut dalil sisa, P3 itu karena tadi diketahui dari soal, kalau Px itu dibagi X plus 1 sisa 10, berarti P negatif 1 sama dengan 10. Dibagi X min 3 sisa 14, berarti P3 sama dengan 14. Nah,
Ini dari sana kita akan memperoleh persamaan berikutnya. Andaikan 3 ini, 3 yang ini, oke. 3 yang ini kita substitusi ke sana. Kalau disubstitusi 3 kurangi 3 itu kan jadinya 0. 0 dikalikan sekian dikalikan sekian hasilnya 0. Berarti tinggal disubstitusikan 3 ke sini, jadi akan kita peroleh hasilnya. Hasilnya seperti apa? Hasilnya itu sama dengan 3A ditambah B sama dengan 14. Kemudian kalau negatif 1 sama kita substitusikan kayak tadi. Disubstitusikan kemana? Ke PX nya. Ini kita substitusi. P ini kita substitusikan ke sini. Negatif 1 ditambah 1. Ini negatif 1 ditambah 1. Jadinya juga 0. Karena jadinya 0 maka ini kalau kita masukkan ya. Kalau kita masukkan jadinya negatif 1 plus 1 itu 0 kali X min 3 kali HX jadinya 0. Jadi tinggal negatif 1 kali A, negatif A ditambah B sama dengan 10. Kalau saya kurangkan hasilnya 14 dikurangi 10 itu 4. 3A dikurangi A berarti sama dengan 4A. Sama dengan 4 berarti A-nya sama dengan 1. Nilai A yang kita peroleh kemudian kita substitusikan ke persamaan, salah satu persamaan, bisa yang atas bisa yang bawah. Misalnya saya ambil minus A ditambah B sama dengan 10, A-nya sama dengan 1, berarti akan kita peroleh nilai B-nya. B-nya sama dengan 11. Dengan demikian, sisanya pembagian tadi kan ditulis sebagai AX plus B. Berarti akan sama dengan X, A-nya 1 ditambah B-nya 11. Jadi ini sisa jika PX itu dibagi dengan X kuadrat minus 2X minus 3. Bagaimana teman-teman? Mudah bukan? Oke, saya berharap kalian sukses.